Kita kayaknya udah wajah-wajahnya emang udah nggak setuju banget. Oke, kita next question ya. Oke, siap. Ambil lagi. Pertanyaan selanjutnya. Setuju nggak setuju? Kalau urusan mencari nafkah hanya dibebankan kepada laki-laki saja, jadi cewek nggak boleh gitu. Oh, ya. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Nggak setuju. Nggak setuju lagi Nggak sih. setuju sih. Kita kayaknya udah wajah-wajahnya emang udah nggak setuju banget. gitu. Bener-bener. Oke, kalau boleh tahu kenapa nih Mas Nah nggak setuju? Oke, kita berangkat dari personalitas sendiri nih. Oke. Kalau dari aku pribadi, setelah menikah itu nafkah itu harus ditanggung oleh berdua. Jadi rezeki itu datangnya dari berdua, bukan hanya dari suami saja. Dan ini ya, karena perempuan juga memiliki hak kan tadi untuk mencari nafkah dan sumber penghidupan. Nah, contohnya nih kita bisa berkaca dari keadaan-keadaan sekarang. Misalnya banyak banget nih kayak perempuan-perempuan tuh bekerja bukan hanya di ruang publik, tapi bisa dilakukan di rumah. Karena banyak banget kan pekerjaan sekarang itu yang dilakukan WFH kayak gitu. Misalnya kayak bisnis entrepreneur gitu. Nah, contohnya Freelance juga banyak. Iya, freelance juga banyak banget kan sekarang. Dari rumah apalagi dengan teknologi sekarang yang super canggih nih. Itu bakal mudah banget mendapatkan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, contohnya nih kita bisa jadiin role model tokoh-tokoh kayak Najwa Shihab, Okky Setiana Dewi yang independent woman banget kan. Selain itu juga pebisnis Felicia dengan brandnya yang luar biasa ya. Kita tahu sekarang kayak Namira juga kayak gitu. Dan itu merupakan hal yang wajar dan juga hak perempuan sih dalam mencari urusan nafkah, menurut aku kayak gitu. Benar-benar setuju. Aku notice tadi dari tokoh-tokoh perempuan yang kamu sebutin tadi. Nah, mereka itu memang bukan hanya mereka yang bekerja, tapi di sisi lain suami mereka juga bekerja gitu. Benar banget. Dan ada nih satu tokoh lagi yang itu kalau dari tokoh terkenal ahli psikolog juga ya. Ini Mbak Nana, kita kenalnya juga. Nah, atau juga dari konsultan keuangan itu kita bisa tahu Mbak Prita Gozi. Itu suaminya juga bekerja dan beliau juga bekerja sebagai konsultan keuangan dan menurut aku itu keren banget sih. Jadi dari awal menikah sudah dipupuk ya rasa kerjasama untuk saling mencari nafkah. Dan kalau kita tinjau juga dari literatur agama, nah kebetulan kita sama-sama muslim ya di sini ya, muslimah. Nah, itu tuh tercantum dalam surat Ali Imran ayat 194 ya. Nah, jadi bahwasanya di situ Allah menjelaskan kalau misalkan laki-laki dan perempuan yang bekerja itu amal perbuatan mereka itu akan dicatat amal perbuatan yang baik dan mendapatkan pahala yang setara. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya juga tidak ada batasan cari nafkah itu hanya dibebankan kepada laki-laki saja meskipun physically mereka memang lebih kuat atau bagaimana, tapi tidak hanya melulu kepada laki-laki. Jadi beban tersebut bisa dilimpahkan juga kepada perempuan gitu. Jadi kesadaran antara laki-laki dan perempuan itu harus imbang ya. Bener. Dengan adanya kesadaran hak-hak kayak gitu, itu nanti bakal budaya patriarki itu akan terkikis kan dalam budaya-budaya kita ke depannya juga. Iya, gitu. apalagi penting banget memahami. Mungkin ini akan merujuk kepada parenting juga ya, karena generasi ke depan kan yang merupakan agent of change nantinya. Jadi penting banget untuk memahami hal-hal tentang kesetaraan seperti ini mulai dari sekarang. Oke, kita next question ya. Kayaknya nih soal terakhir ya. Ya. Menarik banget. Wah, bener sih, menarik banget nih pertanyaan yang terakhir. Waduh, deg-degan. Udah siap. Oke. Setuju tidak setuju kalau wanita harus berpendidikan tinggi? Waduh. Wow. Pertanyaan yang menarik banget. Oke. Yuk, bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Bener kan? Setuju banget dong. Setuju banget, pasti setuju. Siapa sih yang nggak setuju ya? Iya, siapa yang nggak setuju? Parah banget sih. Dunia modern lah. Oke, dari Rifty dulu nih, apa alasannya? Oke, dari aku dulu ya. Aku sangat setuju dengan pertanyaan ini karena aku percaya bahwa Al-Um itu emang madrasatul ula bagi anak-anaknya. Jadi seorang ibu itu memang beliaulah
sosok pertama, sosok yang akan langsung dikenal oleh anaknya sendiri, bahkan sedari kita sebagai perempuan ini mengandung gitu. Dan goals utamanya adalah sebenarnya ketika kita memiliki anak itu tujuan jangka panjangnya apa gitu, untuk mencerdaskan bangsa kan. Jadi karena dia berasal, maksudnya anak ini dari awal ingin dicerdaskan oleh siapa dulu nih? Dari kita lah pertamanya. Jadi kayak apa ya, untuk emosional dan kecerdasan spiritual itu benar-benar aspek yang dari sekarang kita sebagai ibu tuh harus kita kuasai untuk mendidik anak-anak. Ibarat kata gini deh, kalau misalkan anak sudah beranjak sekolah dasar ya, nah mereka itu kan otomatis akan berada di lingkungan sekolah gitu. Kalau misalkan yang ambilnya sekolah, atau bisa juga ada yang ambil dari sekolah di rumah ya. Nah itu kita kan nggak bisa melihat mereka 24 jam ya kan. Mereka bakalan di sekolah. Nah kalau kita sudah memiliki didikan yang kuat, fondasi bagi mereka dari mereka umur dari 1 sampai 4 lah kira-kira, itu dari kita utamanya, otomatis kita akan mempercayakan mereka kepada orang lain, dan mereka memiliki itu tadi aspek-aspek kecerdasan dan emosional yang bagus seperti itu. Jadi sangat-sangat penting bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pendidikan yang memang tinggi sekarang ini. Setuju banget sih dengan alasan Mifti tadi ya. Karena apa? Karena pendidikan juga hak perempuan juga kan. Nah, hal itu juga dijelaskan dan juga ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1 bahwasanya setiap warga itu memiliki hak yang sama dalam pendidikan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, kalau menyinggung tentang tujuan dari kesetaraan gender dalam ranah pendidikan, jadi tujuan kenapa sih perempuan itu harus berpendidikan? Jadi hal ini itu untuk menghapus dari diskriminasi yang sering terjadi kan. Bahkan akhir-akhir ini juga marak banget di media sosial tentang diskriminasi perempuan kayak kekerasan gitu. juga seksual ya. Bener banget kayak gitu. Nah sebenarnya itu pendidikan itu sebagai jembatan. Bagaimana sih kita itu bisa memberikan edukasi yang baik kayak gitu. Bener banget. Nah karena edukasi juga kalau sekarang itu kan bisa banyak banget kita dapatkan kan, nggak hanya melulu di sekolah doang, bahkan di luar sekolah juga bisa kita dapatkan. Jadi itu tadi pendidikan yang layak untuk perempuan ya, mereka sebenarnya nggak harus tinggi tapi mereka layak dan benar-benar mendapatkan pendidikan yang pantas kayak gitu. Apalagi di generasi kita nih utamanya Gen Z ya. Sekarang tuh perempuan kalau udah kuliah dan lain-lain itu udah hal yang biasa kan. Bener. Nah aku juga ada satu pertanyaan lagi nih buat apa Mifti itu? Nih. Ini pertanyaan sebagai mahasiswa juga kan. Bener. Apa sih harapannya? Apakah Mifti itu juga pengen melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi lagi, tapi juga mengingat sebagai perempuan ya gitu, apa langkahnya gitu? Mungkin ini pertanyaan dua arah ya. Kamu juga bisa jawab. Bisa jawab. Oke, aku dulu ya. Tadi harapan kan, kalau ditanyakan harapan, apalagi kita masih sebagai mahasiswa ya, mahasiswi deh. Oke, harapannya semoga pendidikan tentang hak dan peran antara perempuan dan laki-laki sekarang ini dan kedepannya diharapkan kita akan melek terhadap kasus-kasus maupun ya edukasi akan hal ini, yaitu hal tentang kesetaraan. Karena ketimpangan itu benar banget kata Mbak Nina tadi, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan itu akan terus terjadi jika tidak dijembatani oleh pendidikan yang layak. Untuk itu harapannya adalah kita khususnya nih generasi muda ataupun generasi Z ya, ke depan yang akan menjadi kendali utama dalam perubahan bangsa, ayo sama-sama kita melek akan ini. Kalau harapan Mbak Masna gimana nih? Kalau harapan aku ya, bahwasanya kalau kita berpendidikan tinggi sebagai perempuan itu bukan untuk melawan laki-laki ataupun menunjukkan kita tuh perempuan kuat loh dalam hal apapun, ataupun ingin mendobrak hal-hal yang menjadi batasan-batasan dalam gender itu sendiri. Nah, bahwasanya kita berpendidikan tinggi itu untuk apa sebenarnya? Untuk memajukan generasi ini, sehingga nanti di masa depan pembangunan itu akan setara kesejahteraannya. Karena apa? Adanya kolaborasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga dengan hal tersebut kesetaraan gender di masa depan dan saat ini itu mulai terpupuk dan nantinya akan hadir generasi-generasi yang
cerdas dalam apa ya? melakukan pembangunan ini. Iya, dalam melakukan pembangunan ini ke depannya. Dan bahas-bahas soal pembangunan jadi ingat ini nih Mas Nah. Apa? Goals utama SDGs Bener. 2030. Nah, itu tepat banget sih. Bener. Salah satunya yaitu untuk kesetaraan gender kan. Itu pada goals kelima ya kalau nggak salah ya. Program kelima, program unggulan SDGs yang digait oleh PBB. Itu salah satunya untuk kesetaraan gender, dan dengan meningkatkan kesetaraan gender tentunya kedepannya akan menuju kepada sosial yang ramah juga di Indonesia ini, dan bangsa kita akan semakin baik ke depannya. Mungkin udah habis ya soalnya. Udah habis nih. Udah habis ya. Kita Tadi next. adalah pertanyaan terakhir. Ya mungkin dari kami ingin berterima kasih buat semuanya yang sudah menonton ya. Ambil yang baik-baiknya dan hilangkan yang buruk-buruknya gitu. Dan aku Misty dan Aku Masna. Oke, see you in the next video. Dadah. Assalamualaikum.